Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa agar dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan doa bersama dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Tempat duduk sabda. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah kalian semua diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, handphone itu sudah mulai ada yang chat-chat temannya. Semua HP diletakkan di atas meja kalian dalam keadaan silent ya. Nanti ada saatnya Bu Nina akan memberi kesempatan kalian untuk membuka HP untuk kepentingan pembelajaran. Sudah semua? Nah, oke. Nah, pagi ini agar tidak lesu kita yel-yel dulu. Yel-yel kita seperti biasa saat Bu Nina mengucapkan selamat pagi, kalian sudah punya yel SMKN 1 Jenangan ya. Oke, selamat pagi. Pagi, SMC luar biasa. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran pagi ini. Sebelumnya, Bu Nina akan cek kehadiran kalian dulu. Adakah yang tidak hadir pagi ini? Semua hadir? Ada surat? Atas nama? Atas nama Ega. Oke, terima kasih. Sakit? Oke, berarti ada satu siswa yang hari ini tidak masuk sekolah. Semoga segera diberi kesehatan. Oke. Kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Adakah yang masih ingat materi pembelajaran kita kemarin, Cah? Bu Nina sudah menjelaskan apa? Ada? Ya, Iksan. Konstruksi garis dan konstruksi sudut. Oke, konstruksi garis dan konstruksi sudut. Ada yang masih ingat ya? Kemarin kita belajar konstruksi garis dan konstruksi sudut. Ya, berarti artinya pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kira-kira setelah garis dan sudut. Berarti langkah berikutnya apa Cah kira-kira? Konstruksi Bidang. Nah, betul. Kita akan bahas konstruksi bidang. Dan nanti akan Bu Nina fokuskan pada bidang segi 5 peraturan. Ya. Nah, kemudian tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran ini nanti, ya, di situ akan menyimak. Setelah menyimak pembelajaran yang Bu Nina sampaikan, kalian akan memahami bagaimana langkah-langkah menggambar segi 5 peraturan. Dan setelah memahami, kalian dapat menerapkan dalam menggambar segi 5 peraturan di buku gambar kalian. Gitu ya, Cah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Nah, kemudian pada kegiatan kita hari ini kita akan membuat segi 5 peraturan dengan materi sebagai berikut. Sudah bisa membayangkan bentuk segi 5 peraturan, Cah? Sudah ya, segi 5 peraturan berarti jumlah kelima sisinya ukurannya sama. Oke. Terus setelah itu ini ada materi menggambar segi 5 peraturan dalam lingkaran. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan diskusi dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik dari sisi pengetahuan. Bisa dilihat, dengan diberikan materi dan contoh video langkah-langkah menggambar segi 5, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah untuk membuat segi 5 beraturan dengan tepat dan percaya diri. Dari sisi keterampilan, diberikan contoh menggambar, peserta didik dapat membuat gambar segi 5 beraturan pada kertas gambar dengan teliti dan tanggung jawab. Seperti itu. Nah, berikut kita lihat. Inilah bentuk segi 5 yang akan kita gambar beserta langkah-langkahnya. Ya, dilihat ya. Sambil dipahami dulu. Wah, ketoknya kok ruwet. Apa itu Bu Nina? Nah, di sini nanti sebelum kalian saya suruh menggambar, kita lihat dulu. Ada langkah-langkahnya, ya. Terus di sini Bu Nina akan
menunjukkan nomor 1. Ada langkah yang pertama. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R1 dengan titik pusat di O. Ada perintah. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R1 dengan titik pusat di O. Yuk kita bayangkan. Dalam gambar yang mana kira-kira? Oke, bisa. Yang mana, Cah? Yang ini. Oke. Nah, tuh. Kemudian, ini saya berikan kesempatan ada di kalian, bukan Bu Ina yang menunjukkan lo ya. Jadi nanti ada di kalian. Yang kedua, tarik garis sumbu mendatar melalui O hingga berpotongan dengan lingkaran di A dan B. Kita angan-angan dulu, kita perhatikan gambar. Tarik garis sumbu mendatar melalui O hingga berpotongan dengan lingkaran di A dan B. Siapa pengen? Saya, Bu. Oke. Ini Bu, A sampai B. Oke, tarik garis sumbu memotong lingkaran di A dan B. Mana A-nya? Ini. Oke, siap. B-nya sampai sana. Terima kasih. Terus ya, Cah? Terus sekarang lingkarkan jangka yang berjari-jari R dengan titik pusat di A dan B hingga berpotongan di C. Ayo, lingkarkan jangka yang berjari-jari R dengan titik pusat di A dan B hingga berpotongan di C. Saya, Bu. Oh, ya, kamu. Yang ini, Bu. Ayo, cek lagi. Yang mana? Ada yang tahu, Cah? Saya, Bu. Oke. Nah, disimak lagi ya nanti ya. Yang mana coba? Ini, Bu. A ke B, seret. Sama B ke A, seret. Jadi sudut C ini, Bu. Oke, jadi saya tekankan lagi untuk jawabannya temanmu atas nama Enggar ya. Saya tunjukkan dulu. Lingkarkan garis di sini. Garisnya sembarang dengan diameter sembarang ke sana seret di atas itu ya. Kemudian dengan pusat di B sehingga memotong di titik C atas sana. Ya, itu ya. Kemudian ada yang bingung nggak? Buatan. Lanjut lagi. Sekarang tarik garis dari O ke C hingga memotong lingkaran di G. Saya ulang, tarik garis dari O ke C hingga memotong lingkaran di G. Kita lihat gambarnya. Kalimatnya kita tarik garis O ke C, memotong lingkaran di G. Dia ngenangan dulu yang mana? Siapa pengen? Oke, atas nama Elvan. Yang mana, Van? Tunjukkan, Van. Memotong di G. Mana titik potongnya di G? Oke, siap. Betul dah ya? Betul ya? Lanjut lagi. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R1 dari titik pusat B sehingga memotong lingkaran di titik D dan E, lalu hubungkan D dengan E hingga memotong sumbu A dan B di titik F. Agak panjang. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R1 dari titik pusat B hingga memotong lingkaran di titik D dan E, lalu hubungkan D dan E hingga memotong sumbu A dan B di titik F. Yuk, dilihat. Lingkarkan dengan pusat di B, memotong lingkaran di D dan E, dengan memotong titik pusat di F. Siapa pengen? Saya, Bu. Oke, tunjukkan garisnya aja. Ini, Bu. Terus di garis itu memotong di F yang mana berarti? Oke, terima kasih. Betul, Cah? Betul. Lanjut. Ukur jangka dari F ke G dan lingkarkan R2 tersebut dengan titik pusat di F hingga memotong sumbu AB di H. Ukurkan jangka dari F ke G dan lingkarkan memotong di H. Yuk dilihat, lingkarkan dari F
Berarti diukur dari F ke G. Jaraknya sakmene cah, dari F ke G. Kemudian lingkarkan yang mana? Saya pengen tunjukkan lingkarannya. Memotong di titik H. Tunjukkan lingkarnya yang mana. Kemudian memotong di H. Yang ini Bu. Sampai sana. Ditarik ke sini, kemudian titik H. Oke, betul dah? Setuju? Oke, lanjut lagi. Ukur GH dengan jangka. Nah, ini nanti merupakan sisi segi 5 beraturan. Bu Nina tunjukkan, ganti Bu Nina yang menunjukkan. Ukur apa tadi, Cah? Dari G ke H. Ini sebagai sisi segi 5-nya. Kita ukur G. Kita buka jangka kita ukur G dan H. Jangan diubah untuk ukuran jangka. Dan inilah yang nanti akan menjadi sisi segi 5 beraturan. Kita pindahkan ke sana, kita pindahkan ke sisi sini, kita pindahkan sini, sehingga membentuk segi 5 beraturan. Adakah pertanyaan? Kira-kira bisa? Bisa. Oke, nah sekarang di bawahnya Bu Nina sampaikan dulu. Ada link YouTube. Pada saat kalian menyimak di sini, mungkin ada beberapa hal atau beberapa item yang kalian lupa langkah-langkahnya. Untuk membantu pemahaman kalian, silahkan HP nanti boleh digunakan untuk mengakses link YouTube yang sudah saya tampilkan di sini. Nanti bareng-bareng sama temannya. Dan setelah kalian simak, nanti akan ada LKPD yang Bu Nina bagikan di sini. Apa LKPD, Cah? Lembar kerja peserta didik. Ada 2 LKPD. Yang satu adalah LKPD berkelompok. LKPD 1. Satu kelompok isinya nanti 3 orang. Kalian urut berdasarkan nomor absen atau tempat duduk seperti ini. 3 orang, silahkan berkelompok nanti ya. Kemudian tulis di sini ada nama anggota kelompok 1, 2, 3. Apa kegiatannya di sini? Mata pelajaran gambar teknik ya. Dengan materi konstruksi geometris menggambar segi 5 beraturan. Di sini sudah ada langkah-langkah kegiatan yang akan Anda lakukan. Silahkan dibaca, kemudian isikan di sini. Nomor 1, persiapan. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, persiapan apa yang kalian lakukan? Silahkan dituliskan di sini, diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Yang kedua, tentang jenis kegiatan, yaitu menuliskan langkah-langkah menggambar segi 5 beraturan. Boleh yang kamu simak di pembelajaran materi dari Bu Nina tadi, boleh juga dari link YouTube yang sudah Bu Nina sajikan, atau kalian menemukan link YouTube yang lebih kalian pahami lagi, boleh. Nanti tuliskan di sini, dari kajian literatur tambahan. Jadi bebas, tidak harus link YouTube yang Bu Nina bagikan, tapi boleh kamu temukan dari alamat link yang lain, tuliskan di sini. Untuk kegiatan kelompok nanti saya beri waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Ya, diskusikan bersama anggota kalian. Setelah 20 menit nanti akan ada yang menyajikan. Kelompok yang sudah selesai duluan boleh membacakan hasilnya untuk disimak oleh teman-teman yang lain. Untuk LKPD 1 ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Sekarang untuk LKPD yang kedua, ini adalah tugas mandiri atau tugas individu. Yaitu isinya kalian diminta untuk menerapkan dalam gambar. Membuat segi 5 beraturan dengan langkah-langkah yang sudah tertera di sini, nanti silakan dibaca sendiri dengan menyiapkan buku gambar A4, kemudian dilengkapi dengan garis tepi dan kolom etiket, jangan lupa. Ya, kemudian buatlah segi 5 beraturan sesuai yang telah kalian pelajari, selesaikan dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Itu ya, ini saya bagi, tolong ini yang untuk berkelompok dibagi Valencia, ini yang untuk mandiri, bantu bagi satu-satu, ini satu anak satu, yang ini satu kelompok satu. Yang LKPD 2, satu siswa satu ya. LKPD 1, satu kelompok 1. Pelajari LKPD 1 dulu bagi yang sudah menerima.
Kemudian HP kalian sudah bisa dipegang dan simak baik-baik video pembelajaran yang ada di link YouTube atau Bu Nina juga akan menampilkan di LCD. Ya, seperti itu. Dipahami? Sudah duduk berkelompok dengan kelompoknya, silahkan langsung menghadap dengan kelompoknya masing-masing sambil menyimak tayangan yang ada di depan atau pada HP kalian. Ya, HP boleh diambil. Ini yang untuk berkelompok. Yang kelompok sudah? Sudah, Bu. Oke. HP boleh dibuka, boleh lihat tayangan yang ada di sini atau di HP kalian masing-masing. Dibuka HP-nya, boleh link YouTube yang saya berikan atau disimak yang di sana untuk mengerjakan yang ini. Itu ya, bagi yang nggak punya paket data mungkin bisa melihat yang di sana ada, atau simak yang dari HP kalian. Saya beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD 1. Ada kesulitan? Yang ini tulis di sini apa? Langsung di bawah sama kertasnya. Ya, ditulis dulu, nanti ini yang disajikan dibaca. Gini loh, Bu. Ya, betul. Terus belum pelaksanaan, Pak. Langkah-langkahnya bisa dilihat di sana tadi atau di link YouTube kalian tadi. Bingung nggak? Ngeten. Yang LKPD 1 dulu nih. Ini aja. Ini persiapan apa yang kalian lakukan sebelum melaksanakan kegiatan menggambar segi 5. Ngapain aja, boleh menyiapkan alat atau dan sebagainya, apa aja yang disiapkan. Kemudian pelaksanaan ini berisi langkah-langkah kegiatan menggambar segi 5. Terus kemudian jika ada kajian literatur
Ada yang kesulitan? Untuk LKPD 1? Tidak ada, Bu. Oke, 20 menit pertama sudah habis ya. Kira-kira ada kelompok yang sudah selesai menuliskan LKPD 1? Adakah kelompok yang sudah selesai? LKPD 1 diskusi kelompok tadi, menuliskan langkah-langkah. Oke, nah kelompok 1 ini sudah selesai, saya lihat sebentar. Oke, untuk LKPD 1 kelompok ini saya sebut kelompok 1 ya, Cah. Sini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Saya minta Valencia, ini Valencia ya, Valencia untuk menyampaikan hasil diskusi bersama teman-temannya tadi, mulai persiapan, kemudian langkah-langkah kerjanya dibacakan. Silakan berdiri menghadap teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Persiapan pensil, penulis, dan buku gambar. Jangka pelaksanaan, langkah-langkah pelaksanaan. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R1 dengan titik pusat di O. 2. Tarik garis sumbu mendatar melalui O hingga berpotongan dengan lingkaran di A dan B. 3. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R dengan titik pusat di A dan B hingga berpotongan di C. 4. Tarik garis dari O ke C hingga memotong lingkaran di G. 5. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R1 dari titik pusat B hingga memotong lingkaran di titik D dan E. Lalu hubungkan dengan D dengan E hingga memotong sumbu AB di titik F. Ini aja. 6. Ukurkan jangka dari F ke G dan lingkarkan R2 tersebut dengan titik pusat di F hingga memotong sumbu AB di H. 7. Betul. Ukur GH dengan jangka ini merupakan sisi segi 5 beraturan. Lanjut. Pindahkan R3 berturut-turut dengan titik pusat di I, J, K, dan L. 9. Hubungkan G dengan I dengan J dengan E dengan L, dan L dengan G hingga didapat segi 5 beraturan. Oke. Terus aja, adakah kajian literatur yang lain? Pakai yang lain atau pakai punya Bu Nina? Pakai punya Bu Nina. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1, Cah. Sudah menyelesaikan jobnya dengan bagus. Untuk proyek 1, kelompok 1 sudah menyelesaikannya. Adakah pengen penyaji berikutnya? Kelompok lain mungkin? Boleh. Silakan dibacakan. Dari persiapan, sebutkan dulu dari kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, berarti kelompok 4 ya. Dari kelompok 4. Untuk persiapan gambar, buku gambar, alat tulis. Ya. Langkah membuat 5 beraturan. Oke. Lingkaran jangka yang berjari-jari R1 dengan titik pusat di O. Oke, kita evaluasi jawaban dia. Lingkarkan ini dengan pusat di O. Betul ya, Cah? Betul. Lanjut, langkah berikutnya. Tarik garis sumbu mendatar melalui O hingga berpotongan dengan lingkaran di A dan B. Sumbu mendatar, ini garis sumbunya. Hingga berpotongan di A dan B. Lanjut lagi. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R dengan titik pusat di A dan B hingga berpotongan di C. Ini kita lingkarkan ke sana, berpotongan di C. Oke, betul. Next. Tarik garis dari O ke C hingga memotong lingkaran di G. Tarik garis sehingga memotong di G. Oke, kita lanjutkan lagi. Lingkarkan jangka yang berjari-jari R1 dari titik pusat B hingga memotong lingkaran di titik D dan E. Lalu hubungkan D dengan E hingga memotong sumbu AB di titik F. Ini memotong AB di titik F. Oke, paham ya? Yang lain? Oke, lanjut. Ukurkan jangka dari F ke G, R2, F, G
G dan lingkarkan R2 tersebut dengan titik pusat di F hingga memotong sumbu AB di H. Lingkarkan hingga memotong garis AB di titik H. Oke, lanjut. Ukur GH dengan jangka GH R3 ini merupakan sisi segi 5 beraturan. Oke, ini kita ukurkan dari sini sampai H merupakan sisi segi 5-nya. Lanjut. Tindakan R3 berturut-turut dengan titik pusat di I, J, K, dan L. J, K, dan L. Oke. Terakhir berarti Hubungkan G dan I dengan J, J dengan E dengan L, dan L dengan G sehingga didapat segi 5 beraturan. Oke. Betul ya? Semua sama ya langkah-langkahnya? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4 yang sudah menyelesaikan proyek 1. Nah, 20 menit tugas pertama sudah kalian lalui. Berarti sekarang kita masuk pada LKPD yang kedua. Silahkan kalian baca dulu LKPD 2. Sudah terima LKPD 2? Sudah. Semua sudah pegang LKPD 2 ya? Di situ Bunda jelaskan kembali. Jenis kegiatan membuat segi 5 beraturan. Berarti kalian siapkan buku gambar kalian, pensil, jangka, sepasang penggaris segitiga. Kalian keluarkan dulu. Ya. Disiapkan dulu alat gambarnya. Oke. Kalau sudah seperti biasa, kerapian, kebersihan gambar, jangan lupa garis tepi, kolom etiket yang sudah pernah kita bahas di pertemuan selanjutnya, ditulisi, dilengkapi, kemudian kita gambar segi 5 beraturan. Ukurannya gimana, Cah? Ada yang tanya tentang ukuran? Ada yang seberapa gambarnya, Bu? Diameter gimana, Cah? Diameternya bebas ya. Silahkan kalian sendiri yang mempertimbangkan. Kamu analisis kalau buku gambarmu seukuran A4. Terus diameter lingkaran untuk menggambar segi 5 beraturan yang tepat atau yang sesuai dengan kertas gambar saya itu berapa? Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu penuh. Secara proporsional kalian sendiri yang menentukan. Bisa berdiskusi sama temannya, kamu dengan diameter berapa, boleh saling membantu temannya. Ada pertanyaan untuk kegiatan menggambar? Langkah-langkah sudah kalian pahami tadi ya, silahkan diterapkan untuk menggambar segi 5 beraturannya. Nanti kalau ada yang bingung boleh langsung tanya ke Bu Nina. Sambil saya berkeliling, saya akan membantu kalian menyelesaikannya dulu. Oke, dibuat garis tepi dulu. Garis tepi seperti standar kita biasanya. Ini habis, Bu. Ini, ya. Oke, pakai buku baru boleh yang habis. Ada yang tidak bawa penggaris? Semua bawa? Jangka lengkap? Punyamu mana yo? Gak bawa? Oke, gak bawa apa iki? Penggaris? Bawa uang? Silahkan beli di koperasi, Nek No? Ya mesti lo iki Pak Ketua ini lupa terus ya. Oke, silahkan beli di koperasi. Segera kembali, nggak usah hampir kantin ya.
Berapa itu? 5. 5 terlalu besar. Oke. Kelihatannya berapa? 4 terlalu kecil, ditambah lagi. Kamu sini jadinya. Kamu pakai diameter berapa, Francisco? Rusak guys. Francisco pilih diameter berapa? 5. Jari-jari apa diameter 5 itu? Jari-jari berarti diameternya 10. Ada boleh yang sama kayak Francisco atau dengan ukuran yang lain, coba disesuaikan sendiri dengan kelas gambarnya. Oke, sudah? Ya. Harus lebih dulu. Tadi yang sudah membuat Francisco itu dengan diameter 10 cm, kelihatannya ukurannya sesuai dengan ukuran kertas gambar kalian, bisa kalian ikuti, boleh itu. Udah bagus itu, udah betul. Seperti biasa aja untuk garis-garis bantu, bukan gambar segi 5-nya, kalian menggoresnya nggak usah terlalu tebal, jadi nanti kalau ada kesalahan, terus kalian hapus, kertasnya tidak kotor. Mana jangkanya? Coba pinjam. Oke. Menentukan titik tengah ya. Jadi Isan bisa lihat Punina, ini pakai gambarnya temannya. Bisa nanti kamu ambil dari sini sampai sana, cari ukuran tepat di tengah-tengahnya. Jadi gambar ini fokusnya pas di tengah, tidak terlalu ke pinggir, kiri kanan, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Jadi fokus bisa tepat di tengah ya. Tadi Francisco tadi kan sudah mengambil jari-jari dengan ukuran 5. Berarti kan kamu ukur di sini 5. Ya, kamu paskan 5 dulu.
Terus kalau sudah 5 seperti ini, kamu lingkarkan ke sini dengan pusat titik tengah tadi. Terus kamu lingkarkan. Nah, nanti akan ketemu tepat di tengah-tengah. Itu ya. Lanjutkan dulu. Ada kesulitan? Iqbal? Kalian siap belum? Oke. Ini aja. Ini aja. Gambar garis tepinya dulu aja. Sambil kalian menggambar, Bu Nina ambil LKPD 2 yang sudah kalian isi tadi ya, yang LKPD kelompok tadi ya. Punyamu di mana tadi? LKPD kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, LKPD-nya saya ambil. Nih, ini kelompok 2 ini. Dulu. Oke, nanti akan saya nilai untuk nilai kelompok. Kemudian LKPD kelompok tadi sudah. Oke, kasih. Oke, untuk waktu diperhatikan loh ya. Saya beri waktu tadi 45 menit untuk menyelesaikan gambar kalian. Nanti San. Pas tengah-tengahnya di ukuran berapa coba?
Nah, dari sini sampai sini diukur. Terus nggak apa-apa, lanjutkan ya. Ini, jangan dilihat. Dari sini sampai sini ukurannya berapa, kamu bagi 2 berarti dapat berapa, nanti kasih titik di tengah-tengah sini ya. Kemudian dilanjut ukur. Kalau sudah dapat titik tengah yang di situ, pakai sepasang penggaris segitiga bisa lebih tepat nanti ukurannya. Nah ini kan dari sini sampai sini kan ketemunya ini, berarti separuhnya berapa. Di sini kalian latihan bernumerasi namanya ya kan? Ada literasi, ada numerasi. Literasi tadi Bu Nina sudah menyampaikan, menyimak langkah-langkah pembelajaran di sana itu. Langkah-langkah versi 5 itu kan sudah literasinya, kalian melihat YouTube. Nah sekarang numerasi bagianmu, membagi bagaimana menentukan titik tengahnya di situ. Nah itu nanti sebagai titik pusatnya di sini ya, jangan ya. Ada yang merasa kesulitan lagi? Boleh tanya Bu Nina. Ada bingung? Enggak apa-apa ya. Selesai punya orang tadi. Nanti nak sudah ini ditebali ya. Oke, waktu kita masih ada tersisa 10 menit lagi untuk menyelesaikan gambar kalian. Oke, tinggal 5 menit lagi. Bagi yang belum silahkan disegerakan. Tinggal 5 menit. Silahkan diperhatikan waktunya. Kalau sudah jadi bentuk segi limanya, tinggal ditebali pada bidang tersebut. Garisnya ditebali. Dah 45 menit sudah berjalan, waktu kita untuk menggambar habis. Silahkan buku gambar dikumpulkan ke Bu Nina semua untuk dinilai ya. Saya ambil. Ada yang belum selesai? Johan belum selesai ya? Johan? Belum. Sampai apa Johan? Kurang seberapa? 50%? Oke, nanti kalau nilainya belum KKM berarti ada tugas remedial Johan ya. Oke, silakan dikumpulkan ke Bu Nina. Saya ambil satu persatu.
Yuk. Yang belum selesai berarti apa adanya dulu dikumpulkan, nanti untuk nilai Bu Nina informasikan kembali. Nah, sekarang untuk kegiatan menggambar sudah selesai. Kalian buka di HP kalian untuk penilaian pengetahuan, silahkan buka virtual kelas kalian, silahkan login. Semua pegang HP-nya, login di virtual kelas kalian, ya. Mata pelajaran gambar teknik. Oke. Sudah ketemu? Di situ ada soal pilihan ganda. Babnya menggambar konstruksi geometri. Kalian klik di situ. Soal pengetahuan konstruksi geometri. Sudah? Nah, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 5 nomor yang ada di situ. Kalau sudah, pastikan jawaban kalian betul, submit, nanti nilai akan muncul di Bu Nina. 10 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan. Secara mandiri, tidak boleh tanya temannya. Sudah 5 menit, tinggal 5 menit lagi aja. Oke, kalau sudah silahkan disubmit. Bagi yang sudah, klik tombol submit. Pastikan jawaban Anda tersimpan. Oke. Udah. Selesai ya? Oke. Nah, seluruh kegiatan pembelajaran hari ini telah kita lakukan. Mulai dari membahas langkah-langkah menggambar segi 5 peraturan, kemudian kalian berdiskusi, berkolaborasi dengan teman dalam satu kelompok, membahas bagaimana cara menggambar segi 5 peraturan dengan langkah-langkah yang tepat. Kemudian kalian sudah menerapkan dalam menggambar secara individu. Jadi masing-masing menerapkan dalam gambar apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kira-kira kesimpulan apa cah di sini yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini yang terfokus pada menggambar segi 5 peraturan? Saya pengen yang menjawab, coba Iksan, kesimpulan apa San yang kamu ambil? Dengan memperhatikan langkah-langkah pembelajaran dengan baik, kita dapat menggambar segi 5 peraturan dengan tepat. Oke. Menurut Iksan, dengan memperhatikan langkah-langkah menggambar segi 5 peraturan dengan apa San tadi? Dengan baik, kita dapat menggambar segi 5 peraturan. Setuju ya dengan kesimpulan Iksan? Setuju. Oke. Nah, untuk refleksi kegiatan kita di pagi hari ini, Bu Nina sudah menyiapkan ada beberapa pertanyaan tentang refleksi bagaimana Bu Nina mengajar materi hari ini, apakah kalian bisa memahami atau belum, ada hal-hal apa yang perlu disampaikan. Di virtual class sudah Bu Nina siapkan ada refleksi pembelajaran segi 5 peraturan. Boleh nanti saat istirahat atau saat sudah di rumah, yang penting tidak lewat hari ini, kalian buka refleksi pembelajaran tadi, isikan apa yang ada di pertanyaan tersebut menurut jawaban kalian masing-masing. Gitu ya. Untuk refleksi ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, kalau memang tidak ada, Bu Nina sudahi karena jam pelajaran kita juga sudah menjelang habis. Dari Bu Nina, tadi sekilas pada saat kalian mengumpulkan buku gambar, sedikit evaluasi yang akan saya sampaikan. Ada beberapa siswa yang kurang bisa memanajemen waktu. Dari waktu yang saya berikan sebanyak 45 menit, ternyata ada 2 orang siswa yang belum bisa menyelesaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dari beberapa siswa saya melihat ada yang sudah selesai menggambar dengan tepat, fokus objeknya di tengah-tengah dengan kerapian gambar yang bersih juga.
kemudian ukuran segi 5-nya juga tepat, itu saya apresiasi nanti dengan nilai yang baik. Yang perlu diingat, kerapian, kebersihan kertas gambar itu juga merupakan poin penting di penilaian. Gitu nggih. Nah, untuk hari ini konstruksi garis kemarin sudah, konstruksi sudut, hari ini konstruksi bidang sudah kita lewati, alhamdulillah, dan besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggambar segi 7 peraturan. Di rumah kalian bisa membaca-baca dulu apa toh segi 7 peraturan itu, bagaimana langkahnya. Gak apa-apa, misal besok belum bisa, gak apa-apa, karena memang belum diajarkan. Yang penting kalian siapkan materi tersebut, saat kita ketemu di kelas lagi, kalian sudah siap untuk menerima pelajaran menggambar segi 7 peraturan. Gitu nggih? Nah, terima kasih atas perhatiannya, Bu Nacawan, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kalian meninggalkan ruangan, seperti biasa ketua kelas silahkan memimpin dengan doa. Yuk Johan, dipimpin doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Amin, amin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Oke, boleh istirahat dulu.